Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas statistika part yang ke-29, yaitu tentang contoh soal data kelompok mengubah OGIF menjadi tabel distribusi frekuensi. Simak terus video ini sampai akhir. Kita ke contoh soal berikutnya. Gambar di atas merupakan grafik distribusi frekuensi kumulatif dari nilai ulangan matematika di suatu kelas. Soal A, buatlah tabel distribusi frekuensi, dan B, tentukan modusnya. Ya, jadi ini kalau kalian lihat, ini kan grafik distribusi frekuensi kumulatif yang kurang dari. Ya, kurang dari ini kan, berarti nilainya kan selalu naik. Ingat, grafik distribusi frekuensi kumulatif kurang dari selalu dimulai dari 0 dan berakhir di N. Oh, berarti N-nya ini nanti 100. Atau sigma FI-nya ini 100. Oke, nah kita ke soal yang pertama, kita buat tabel distribusi frekuensinya. Jadi di sini ini nilai ya, berarti nilai sama frekuensi. Nah, terus kelas yang pertama berapa? Ya gini, kita pakai logika ya. Ini kan kurang dari 30,5 nggak ada, 0. Kurang dari 40,5 itu 5. Berarti di sini nilai itu dimulai dari 30,5. Ya kan? Tapi 30,5, 40,5, dan seterusnya sampai 100,5 ini merupakan tepi bawah dan tepi atas setiap kelas. Kan cara menggambar grafik distribusi frekuensi kumulatif atau OGIF kan seperti itu. Di tabel distribusi frekuensi itu kan harus pakai BB sama BA, batas bawah sama batas atas. Kalau 30,5 ini merupakan tepi bawah kelas yang pertama, berarti kalau kita kembalikan ke batas bawah harus ditambah setengah. Berarti berapa? 30,5 tambah setengah itu 31. Nah, lalu sampai batas atas. 40,5 itu tepi atas. Ya kan? Kalau 40,5 tepi atas, berarti batas atasnya berapa? Ya, berarti 40,5 kita kurangi setengah. Berarti ini 40. Oke. Terus kelas yang kedua gimana? Ya, kita lihat. Itu kan 40,5 sampai 50,5. Berarti kalau batas bawah batas atasnya, ya 41 sampai 50. Kita lanjutkan pola ini. 51 sampai 60, lalu 61 sampai 70, 71 sampai 80, 81 sampai 90, dan yang terakhir 91 sampai 100. Ini kan yang terakhir 100,5 tepi atasnya. Berarti benar ya, batas atas kelas terakhir itu 100. Nah, lalu frekuensinya gimana? Gini, ya ini perhatikan ya. Yang kurang dari 30,5 nggak ada. Tapi yang kurang dari 40,5 itu 5. Artinya yang nilainya 31 sampai 40 itu ada 5. Ngerti ya? Lalu yang kurang dari 50,5 itu 13. Yang kurang dari 50,5 itu kan termasuk yang ini 31 sampai 40. Itu 5. Berarti ini berapa? 13 dikurangi 5. Kan logikanya gitu. 13 dikurangi 5 itu 8. Berikutnya, yang kurang dari 60,5 itu 30. Berarti yang antara 51 sampai 60 ya tinggal 30 kurangi sama 13. 17. Ngerti ya? Yang 61 sampai 70 berarti ini. Yang kurang dari 70,5 dikurangi yang kurang dari 60,5. Itu yang antaranya ini. 50 min 30 itu 20. Kita terapkan pola yang sama. Berarti 71 sampai 80 itu 65 dikurangi 50, 15. 81 sampai 90 itu berarti 85 kurangi 65, hasilnya 20. Dan yang terakhir, 90 sampai 100, ya 100 dikurangi 85, 15. Kalau misalkan kurang yakin, kita cek. Kan tadi harus ini, 100 jumlahnya. 5 tambah 8 itu 13 tambah 17, 30 tambah 20, 50 tambah 15, 65 tambah 20, 85 tambah 15, 100. Berarti sudah betul. Ini adalah tabel distribusi frekuensinya. Oke, nah kalau sudah mendapatkan tabel distribusi frekuensi, maka mau cari apapun bisa. Ya, termasuk di sini kita disuruh menentukan modus. Oke, nah kita lihat di sini modus itu kan merupakan nilai yang paling sering muncul atau yang frekuensinya paling tinggi. Ya, kalau kalian lihat di sini ada dua kelas yang frekuensinya tertinggi. Nih, 20 sama 20. Terus gimana? Ya, masih ingat ya? Data berdasarkan jumlah modusnya ada yang unimodus, bimodus, multimodus, dan tidak memiliki modus. Di sini, data ini berarti termasuk yang bimodus karena memiliki dua modus, yaitu di kelas yang nilainya 61 sampai 70 serta kelas yang nilainya 81 sampai 90.
Ya berarti di sini ada modus pertama atau MO1, yang ini modus kedua atau MO2. Kita cari masing-masing berapa MO1 dan MO2. Ngerti ya? Kita mulai dari MO1. Modus yang pertama, berarti kan rumusnya TB plus D1 per D1 plus D2 dikali C. Berarti sama dengan modus yang pertama kan kelasnya ini ya, berarti TB-nya 60,5. 60,5 plus D1, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, berarti 20 min 17. 3 berarti ya. Berarti 3 per 3 plus D2, berarti selisih frekuensi kelas modus 20 dengan frekuensi kelas berikutnya, 15. 20 min 15 itu 5. Dikali C-nya berapa ini? Ini lihat, 31 ke 41 tambah 10. 41 ke 51 tambah 10. Tambah 10 terus, berarti C-nya 10. Berarti sama dengan 60,5 plus 30 per 8. Kita bagi 2 ya, berarti 15 per 4. Berarti sama dengan 60,5 ditambah 15 per 4 itu 3,75. Berarti sama dengan 64,25. Ya, kita ke modus yang kedua sekarang, MO2. MO2 sama rumusnya TB plus D1 per D1 plus D2 kali C. Berarti sekarang TB-nya berarti kelas yang 81 sampai 90, TB-nya 80,5. Plus D1 selisih frekuensi kelas modus 20 dengan kelas sebelumnya 15, berarti 5 ya. 5 per D1-nya 5, D2-nya selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya 20 min 15 juga, berarti 5 kali C-nya berarti 10 tadi ya. Berarti sama dengan 80,5 ditambah 5 kali 10, 50 per 5 tambah 5, 10. Coret-coret, 80,5 ditambah 5. Berarti MO2 kita dapatkan sebesar 85,5. Oke, jadi data ini merupakan data bimodus. Dengan nilai modus pertama adalah 64,25 dan modus yang kedua adalah 85,5. Oke, jadi paham ya? Kalau di part sebelumnya kan mengubah histogram menjadi tabel distribusi frekuensi. Di contoh soal yang di part ini mengubah OGIF atau grafik distribusi frekuensi kumulatif, dalam hal ini OGIF positif atau grafik distribusi frekuensi kumulatif kurang dari yang nilainya selalu naik itu ya, menjadi tabel distribusi frekuensi. Jadi gini ya, dari dua contoh soal yang ada di part ini sama part sebelumnya, itu pelajaran yang bisa kita petik adalah kalau misalkan diketahui data histogram atau OGIF dalam hal ini, terus disuruh mencari misalkan rata-rata, modus, median, kuartil, rataan kuartil, simpangan baku, atau simpangan rata-rata, dan lain sebagainya, maka histogram atau OGIF itu harus kita kembalikan ke tabel distribusi frekuensi. Kita buat tabel distribusi frekuensi, baru dari tabel itu kan bisa menghitung apapun. Mau cari apa? Mau cari rata-rata, median, modus, apapun kan bisa dari situ. Ngerti ya? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.